Mari kita membaca kembali kitab suci. Ya. Yohanes. Kita bersama-sama membaca kitab suci. Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita membaca bersama-sama dari ayat 12. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburnya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apa lagi dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatanya. Dengan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami dan pimpin kami ke dalam kebenaran yang hari ini Tuhan perkenan kami membacanya. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga rasio pikiran yang Kau cipta tidak terhambur dan tidak tersesat di dalam arah dan jalanan yang salah. Bawalah kami pulang Tuhan. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal 2 dari Injil Yohanes penting sekali. Pasal 2 mempunyai keunikan tersendiri yang tidak ada pada pasal lain di seluruh kitab suci. Pasal kedua ini memberitahu kabar kita siapakah Kristus dan dia harus mengerjakan apa di dunia. 2 peristiwa yang besar. Pertama, memberikan pertolongan kepada orang nikah yang mengalami kesulitan. Kedua, memperingati dan mengkoreksi orang yang salah menggunakan bait Allah. 2 hal ini sebenarnya ada 2 aspek, 2 sayap daripada anak Allah yang adalah firman menjadi daging, hidup di tengah-tengah dunia. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Dia adalah firman, dia menjadi daging. Dia adalah turun dari tempat yang paling tinggi dan dilahirkan tempat yang paling hina. Satu-satunya oknum yang di antara Tritunggal hidup di tengah-tengah bumi selama 33 tahun. Mau kerjakan apa dia? Dia kerjakan 2 hal. Pertama, menyatakan kasih Allah. Kedua, menyatakan suci Allah. Kedua hal ini harus seimbang. Kalau manusia hanya mengerti cinta Allah dan tidak mengerti suci Allah, dia akan manipulasi dan memanfaatkan, hanya mau memperalat anugerah saja. Sebaliknya, orang kalau mengerti kesucian Allah dan tidak mengerti cinta kasih Allah, dia hanya menjadi seorang gentar dan tidak pernah menikmati penyertaan dan menikmati Tuhan. Di dalam katekismus daripada Westminster menanya, apakah tujuan manusia yang paling besar di dunia ini? Dijawab, to glorify God
and to enjoy Him. Menikmati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Menikmati Tuhan, menerima anugerah, mengalami cinta kasih, mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Ini menikmati Tuhan. Itu enjoy God. Mengenal Tuhan itu sukacita. Hidup bersama dengan Tuhan itu penuh dengan bahagia. Menikmati Tuhan. Tuhan bukan untuk ditakut-takuti. Tuhan bukan untuk dikagumi lalu sesudah itu kita jauh daripada Dia. We can enjoy God. Saya selamanya melayani dengan penuh sukacita. Kadang-kadang capek luar biasa, tapi tidak pernah tidak sukacita. I enjoy God. Orang tanya Patong capek ya, susah ya. Aduh kalau gini Sabat Minggu lambat-lambat terus naik mobil kebut-kebut, jantungnya copot loh. Saya bilang enggak, dari dulu saya copot. Coba pasang lagi, tidak apa-apa. Pikul salib, tidak pernah. Sulit apa? Tidak pernah. Banyak kesulitan, tapi tidak rasa sulit. Kenapa? Enjoy God. We should glorify God. At the same time, we enjoy God. Sambil memuliakan Tuhan, sambil menikmati, sambil melayani, sambil rasa bahagia, sambil menderita berat untuk Tuhan, sambil merasa ini hak yang besar yang Tuhan karuniakan kepada kita. Hidup semacam demikian bukan hidup yang polos tawar, yang statis. Bukan. Hidup yang bergelombang, hidup yang naik gunung, masuk jurang. Tapi hidup yang terus memuji Tuhan. Saudara-saudara, Yesus di dalam pasal kedua ini, pertama memberikan mujizat. Menolong orang yang perlu. Mengetahui kesulitan orang di dalam keadaan yang berkekurangan. Memberikan pertolongan saat engkau perlu. Alangkah indahnya ada Tuhan seperti ini. Waktu saya lapar dikasih makan. Waktu saya sepi didampingi. Waktu saya susah dihibur. Waktu saya kurang kuat ditambah kekuatan. Waktu saya perlu Dia ada. Waktu saya seru Dia hadir. Waktu saya di dalam keadaan yang terjepit Dia tolong. Alangkah indahnya Tuhan seperti ini. Tapi Tuhan bukan hanya menyatakan kasih. Tuhan juga menyatakan akan keadilan, kesucian, dan penghakiman sebagai Raja Gereja. Yesus masuk ke bait Allah untuk apa? Yesus masuk ke bait Allah untuk membersihkan ketidaksucian gereja. Gereja kalau tidak suci, apa haknya dia hadir di dunia? Jika gereja tidak beres, mengapa dia masih boleh mengatakan dia saksi Kristus? Hadirnya bait Allah ini menjadi sesuatu wujud, sesuatu simbol bahwa Tuhan berada di tengah-tengah manusia. The presence of the temple is to indicate God is with us. God is in the midst of us. Melalui bait Allah, manusia mengingat Tuhan. Bait Allah adalah penyertaan, adalah hadir, adalah Tuhan sendiri yang memberitahu Dia suka berada di tengah-tengah kita. Bait Allah itu satu kemuliaan Tuhan Allah. Tapi bait Allah menjadi pencemoohan, menjadi sasaran orang mengejek-ejek. Kalau yang di dalam bait itu tidak beres. Gereja. Apa itu gereja? Kelihatan megah-megah. Dalamnya korupsi. Dalamnya tidak beres. Dalamnya orang berzina. Apa itu pendeta? Pakai jubah kelihatan suci sekali. Malam-malam tidur sama pelacur. Kalau namanya gereja yang seharusnya memuliakan Tuhan, tapi di dalamnya penuh dengan sarang-sarang setan, sarang-sarang pencuri, sarang-sarang orang-orang yang tidak beres, maka kehadiran gereja menjadi hal yang mempermalukan Tuhan, bukan? Buat apa engkau pakai baju kur, saya pakai toha, kelihatan wakil Tuhan, tapi hidup tidak beres? Buat apa gereja berdiri dengan bagus, tapi di dalamnya pendeta lebih rusak dari orang yang belum bertobat? Maka Yesus satu pihak menolong, memberi cinta kasih kepada orang yang perlu. Pihak yang lain dia menegur, dia membereskan, menyucikan orang yang berdosa. Dua sifat ini sifat ilahi. Tidak boleh kurang satu. Kalau kita hanya mengenal Tuhan daripada keindahan anugerahnya, dan tidak mengenal Tuhan daripada kekerasan
daripada kemarahannya. Maka kita menipu sendiri. Musa pada waktu tua mengatakan 2 kalimat di dalam Mazmur 90. Siapakah yang mengetahui kuasa murkamu? Siapakah yang mengenal kuasa murkamu secara seharusnya? Berarti banyak orang mau anugerah Tuhan, tapi sedikit yang takut kepada Tuhan. Banyak orang jadi Kristen, tanya kenapa jadi Kristen? Bisa sembuh sakitnya, bisa jadi kaya. Dia oleh kemakmuran dalam merusak, dalam menghancurkan, menggerogoti iman yang sejati. Sehingga banyak orang yang sangat ekstrim. Mereka cuma taunya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan. Tapi mereka tidak peduli kalau hidup mereka tidak beres. Begitu banyak pimpinan yang top di dunia, hidup seksnya tidak beres, hidup keuangannya tidak beres. Mereka kelihatan pemimpin yang bergairah, yang menggebu-gebu, berapi-api berkhotbah, tetapi hidup mereka sangat tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Saudara-saudara sekalian, keseimbangan di dalam pengertian Allah yang suci dan Allah yang kasih, keseimbangan ini membuat iman engkau dan relasi engkau terhadap Tuhan stabil dan normal, sehat dan bertumbuh. Tetapi kalau engkau kecimpung ke dalam satu pihak dan lupa aspek yang lain, engkau sendiri dicilakakan dan engkau akan mencelakakan orang lain yang melihat engkau sebagai wakil Tuhan. Maka saya merasa fase 2 ini penting, karena Kristus begitu serius di dalam hal menolong orang dan menghakimi orang. Dia menolong orang yang perlu, dia menghakimi orang yang kurang ajar. Kurang ajar di mana? Di dalam bait Allah. Sadar tidak? Tidak sadar. Bukan saja tidak sadar. Waktu Yesus menegur mereka, orang Farisi bukan saja tidak terima kasih. Aduh, terima kasih ya Pak, kamu datang telah menolong. Karena orang ini susah diurus, susah diusir. Kita pun sulit. Yesus datang mengusir mereka. Ini menolong gereja jadi berwibawa. Tidak. Mereka bilang, hey, kalau kamu sudah melakukan ini, masih melakukan mujizat apa? Supaya orang membuktikan engkau berhak melakukan ini. Mengapa mereka tidak ucap syukur? Maka mereka marah kepada Yesus. Karena mereka lah yang mengizinkan maling masuk gereja. Mereka yang ikut ambil komisi uang yang diuntung. Nah di sini kita lihat setan itu jahat sekali. Melalui profit, melalui market orientation, melalui market oriented ministry, maka semua buta. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Orang kenapa boleh jual lembu di dalam bait Allah? Mengapa boleh jual merpati di dalam bait Allah? Karena orang perlu. Saya melayani kok. Saya melayani jual sapi-sapi, jual kambing-kambing, supaya mereka yang mau menyembelih, mau memberikan itu sesuatu sembahyang kepada Tuhan, memberikan korban, mereka tidak usah jauh-jauh beli. Di sini, kalau di sini beli berarti paling dekat. Kalau paling dekat paling gampang. Maka saya tambah 10%, 20% daripada jauh-jauh pergi bawa sapi capek-capek. Ya sudah beli di sini aja, lebih mahal. Ya mesti dong, gua akan tolong lu. Ya, lu mau beli sapi di desa, lalu mau bawa dia 30 km ke sini. Ya sudahlah, saya sudah atur semua. Nah, saya dapat profit. Sudah dapat profit. Kenapa boleh di bait Allah? Pasti imam-imam juga ikut dapat profit. 40-60 ya. Kita bagi-bagi ya. Win-win position. Ya, sama-sama ya. Inilah manusia. Manusia kalau sudah kelihatan profit, lupa prinsip. Kalau mendapatkan uang, lupa Tuhan. Di antara Tuhan dan momon, di antara momon dan Tuhan, harus pilih satu. Atau tidak. Engkau tidak pernah melayani. Saudara-saudara sekalian, Yesus paling mengerti. Saat itu tidak ada satu orang bicara, tidak ada satu orang mengganggu, tidak ada satu orang kritik. Bait Allah yang dicantum di dalam pasal kedua ini ada bait Tuhan Allah yang terbesar yang pernah dibangun di dalam sejarah. Berapa besar? Tidak tahu ukurannya, tapi kita ada bayangnya. Tanahnya
besarnya 4 kali lapangan sepak bola sekarang. Itu namanya Temple Mount. Temple Mount dipilih di Yerusalem, tempat yang paling penting, paling strategis. Dan di situ dibangun Bait Allah. Temple Mount dilapis bukan dengan granit atau dengan tegel, dengan keramik yang tipis begini, dengan batu-batu yang luar biasa besarnya. Sehingga setelah 2000 tahun lebih, abad ke-21, engkau mau sisipkan satu silet. Tahu silet? Sisipkan satu cutter untuk masukkan lubang antara itu granit dan granit. Tidak bisa. Batu yang dipakai itu puluhan ton satu untuk melapiskan Bait Allah. Itu salah satu bangunan yang paling agung, paling menakutkan. Dan yang membangun siapa? Herodes. Oh, dia mencintai Tuhan. Bangun Bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Tidak. Justru dia tahu dia bukan raja seharusnya. Dia bukan keturunan Daud. Dia bukan suku Yehuda. Dia tidak layak menjadi raja. Tapi karena sudah di-appoint. Main tunjuk ya. Raja Kaisar daripada Romawi. Mengatakan ini bangsa berontak. Bangsa yang paling berani revolusi sama saya. Saya tidak akan membiarkan orang mereka memerintah mereka. Saya akan pakai orang yang dibenci mereka untuk memerintah mereka. Supaya mereka tidak berani lawan saya. Karena utusan saya hatinya ada di Roma, tidak di Yerusalem. Siapa dia? Herodes yang agung. Herodes the Great. Herodes yang agung adalah salah seorang arsitek yang terbesar di dalam sejarah. Karena apa? Dia mempunyai pikiran inovatif. Mempunyai cara desain yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Bayangkan, dia mengatakan saya akan mendirikan bait yang disebut Yehova. Untuk menipu orang Yahudi. Supaya mereka lupa kalau saya orang daripada Edom. Supaya mereka lupa saya bukan orang Yahudi. Dan mau takluk di bawah saya. Karena saya bisa menguasai mereka. Dengan menipu mereka. Caranya kasih bikin satu gereja besar. Mereka semua takluk sama saya. Jadi kalau konglomerat dengan uang yang besar bangun gereja. Lalu suruh orang Kristen semua dengar kabar dia. Gereja itu ada dua Tuhan. Tuhan pertama yang tidak kelihatan. Tuhan kedua kelihatan. Yaitu konglomerat. Uang berbicara besar suaranya. Herodes bangun gedung yang besar supaya seluruh Bani Israel taat kepada dia, bukan taat kepada Tuhan. Meskipun orang Yahudi tahu mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi kami berbakti kepada Tuhan melalui gereja yang dibangun oleh Herodes. Syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Herodes. Puji Tuhan, haleluya, ada Herodes yang bangun. Pelan-pelan dibius, pelan-pelan tidak sadar. Politik memakai agama. Agama memperalat politik. Ini sering terjadi. Saudara saya izinkan KRII ikut politik praktis. Tidak boleh memberikan sesuatu suara. Pilih siapa ya lebih baik. Itu soal pribadimu. Jangan masuk ke gereja. Gereja tidak boleh memihak siapa-siapa. Tapi gereja harus mengajar bahwa manusia sebagai Kristen bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan dengan prinsip-prinsip moral, iman dan sebagainya. Dengan prinsip mencintai rakyat, takut kepada Tuhan Allah, jujur dan berbijaksana. Barulah orang itu layak menjadi presiden. Lalu pengertian prinsip itu silakan pilih berdasarkan pengertian engkau yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Tetapi jangan kira gereja memihak partai apa. Gereja memihak siapa. Karena kita adalah anak Tuhan. Saudara-saudara. Herodes membangun bait Allah. Pikir-pikir. Saya akan membangun bait Allah. Dengan batu yang terbesar sepanjang sejarah. Orang bangun rumah pakai tegel-tegel yang satunya kira-kira 0,5 kilo. Sekarang bikin yang lebih ringan lagi. Cuma 200 gram. Sehingga rumah yang tinggi sekali. Tidak terlalu berat bebannya. Untuk mentenggelamkan fondasi yang di bawah tanah.
Herodes tidak peduli. Pokoknya dasarnya dibikin kuat demikian rupa. Ribuan tahun tidak gonjang. Ternyata sampai 2000 tahun. Sekarang masih kuat luar biasa kok. Tetapi bait Allah itu sudah tidak ada. Karena apa? Tuhan tidak izinkan itu ada. Karena apa? Itu tidak dibangun melalui kehendak Tuhan. Saudara-saudara. Saudara tahu bait Allah yang dibangun oleh Herodes memakai batu, satu batu 5.000 kilo. 2 kali lebih berat daripada batu yang dipakai untuk piramida. Piramid-piramid yang berada di Mesir. Satu batu itu 2.500 kilo. Herodes bilang tidak. Saya bangun gereja Tuhan adalah 5.000 kilo satu batu. Dibangun sampai begitu tinggi. Sesudah begitu di atapnya itu dilapis emas. Ya. Kalau di Indonesia itu Monas yang dilapis emas. Nah Herodes bilang saya melapis emas di atasnya. Begitu mengkilat, begitu merefleksikan cahaya. Sampai menurut catatan sejarah. Orang Arab, orang Mesir, orang daripada Romawi. Mereka berdagang naik unta sampai dekat Yerusalem. 25 kilometer sebelumnya sudah melihat cahaya emas daripada bait Allah. Bait Allah itu bikin begitu besar. Sehingga di antara tempat suci dan tempat maha suci itu perlu satu tirai kan. Tirai itu besarnya sampai kalau tidak sampai 300 orang. Tidak bisa naikkan tirai itu ke atas. Pasang tirai itu 300 orang baru cukup kuat. Saya kalau lihat film-film Hollywood yang kadang-kadang kurang baca kitab suci. Yesus mengatakan, my God, why has thou forsaken me? Tiranya pecah. Saya pernah lihat film Hollywood. Tiranya seperti korden di rumah kita. Cirit. Siapa yang sapu tangan kah itu? Apa itu? Mereka tidak mengerti kitab suci. Tidak mengerti berapa besar Herodes membangun bait Allah itu. 300 orang baru kuat pasang tirai itu yang memisahkan suci dan tempat yang maha suci. Saudara-saudara, maka altarnya, mesbarnya, tempat penyuciannya, kaki tiangnya, semua begitu mewah, begitu berat. Maka orang Yahudi kalau sudah melihat bait Allah, begitu lihat ke atas sampai topinya copot. Wah, begitu besar, begitu agung. Inilah jasa dari Herodes. Kita bersyukur kepada dia. Saudara jangan lupa, Herodes ada nilai jualnya yang lain. Dia ada motivasi yang tidak beres. Yang lihat adalah Tuhan, bukan manusia. Sekarang saya tanya, bait Allah di Alkitab itu ada berapa? Ada 4. Pertama, bait Allah yang didirikan oleh Sulaiman. Kedua, bait Allah yang dibangun oleh Solobabel. Yang ketiga, bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Yang keempat, belum pernah terbangun, yang ditulis di dalam buku Yeskiel. 3 yang sudah pernah dibangun ini, yang paling besar Herodes punya. Dan paling tidak disukai oleh Tuhan juga Herodes punya. Kenapa? Sebelum bait Allah dibangun, itu ada kemah perhimpunan. Kemah perhimpunan itu yang bangun siapa? Musa. Musa membangun berdasarkan apa? Berdasarkan rencana dari arsitek yang paling besar. Tuhan Allah sendiri. Allah sendiri di dalam gunung Horeb, Sinai, memberi petunjuk kepada Musa 40 siang malam. 40 hari dari pagi sampai malam. Musa dikasih tahu ini ya berapa meter, ini berapa inch, ini berapa senti. Tulis. Saking rumitnya, maka dia harus pakai 40 hari 40 malam baru selesai semua blueprint daripada Tuhan Allah. Waktu dia bangun, apa bahannya? Emaskah, perakkah, tembakkah, kayukah? Tidak boleh salah. Ukurannya tidak boleh salah. Berarti melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang perlu visi dari Tuhan. Nah, kita mengharapkan KRII, gerakan ini, melakukan segala tahap, segala pekerjaan berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Lalu sesudah itu kita wujudkan dengan berkorban.
keluarkanlah emasmu, perakmu, serahkanlah benda-benda yang Tuhan berikan kepada kamu untuk sama-sama membangun rumah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tetapi ini sementara. Karena itu kemah, bukan bait. Bait Allah pertama dari Sulaiman. Karena Daud pun tidak dilayak, tidak diizinkan Tuhan untuk membangun. Maka bait Allah kedua, Zorobabel, kecil. Bait ketiga besar. Tetapi semua bait Allah itu diizinkan oleh Tuhan, diperkenankan Tuhan. Cuma bait daripada Hirus tidak dipetunjukkan dan tidak diberkati oleh Tuhan. Menurut sejarah 18 tahun sebelum Yesus lahir itu mulai dibangun. Dan waktu Yesus keluar hidup di dunia itu sudah 30 tahun baru menjadi mulai mengkabarkan tentang kerajaan Allah. Berarti kira-kira 48 tahun saat Yesus masuk fase 2 ini. Dan di sini catat 46 tahun. Berarti ini sangat dekat dan benar. Karena Yesus lahir 4 tahun sebelum Kristus atau lahir persis tahun 0 sebelum Kristus. Ini perdebatan masih banyak. Maka saudara-saudara, memang sudah bangun 40 tahun lebih. Bayangkan di Kemayoran kita pakai 2 tahun sudah bangun selesai. Ini 46 tahun belum selesai. Selesainya kapan? Mungkin 64 tahun. Berarti selama Yesus membersihkan bait Allah sampai tambah lagi, ya, tambah lagi akan 20 lebih tahun belum selesai. Setelah selesai, pasti mewah sekali. Tapi tidak ada gunanya karena dibangun 60 tahun, dipakai dah sampai berapa puluh tahun Tuhan hancurkan melalui Romawi. Kenapa? That is not according to the will of God. That is according to the ambition of man, deception of man. Penipuan, ambisi, egoisme daripada manusia. Bukan karena kehendak Tuhan. Tuhan bilang, engkau bangun, saya tidak mau pakai. Setelah bait Allah itu dibangun. Sampai tahun 70, Tuhan mengizinkan bait Allah itu hancur dan semua dirobohkan. Dan akhirnya tidak ada satu batu yang berhenti di atas batu yang lain. Kok kuat ya? Bagaimana bisa angkat semua batu yang 5.000 kilo itu? Karena Yesus berkata, jangan kira ini bait Allah. Saya berkata kepadamu pada satu hari akan terjadi tidak ada satu batu berada di batu yang lain. Semua yang mendengar Yesus ngomong kalimat itu, semua ketawa. Sudah tahu berapa berat batunya. Masa dihancurkan paling banyak cuil-cuil atau sedikit kupil-kupil. Karena batunya 5.000 kilo. Yesus ngomongnya terlalu besar. Exaggeration. Terlalu membual. Masa sampai batu tidak di atas batu. Justru kalimat Yesus tidak boleh dihina. Karena dia Tuhan yang bernubuat. Waktu tahun 70 Masehi. Sesudah Masehi 70. Jenderal Titus datang dari Roma. Membawa tentara yang banyak. Perintahkan bakar habis bait Allah ini. Waktu dibakar apinya begitu besar. Orang di dalam lari keluar. Orang Yahudi selalu pikir Tuhan tidak mungkin membuang bait Allahnya. Karena ini rumah Tuhan kok. Ini satu-satunya tempat di seluruh muka bumi yang diizinkan Tuhan membangkitkan bait Allah. Masa Tuhan membiarkan rumahnya dibakar oleh musuhnya? Masa Tuhan tidak menjaga rumah sendiri? Tuhan, bukan orang dunia. Maka mereka percaya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memelihara. Sudah satu kali dihajar. Tuhan mengatakan bukan itu gedung yang penting orang di dalamnya. Gereja mewah tidak ada guna. Kelihatan bagus tidak penting. Yang penting pendetanya, majelisnya, orang Kristennya, guru sekolah minggunya, anggota kurnya, semua pengurusnya, pelayannya, tua-tuanya betul tidak melayani aku, betul tidak suci, betul tidak jujur, betul tidak setia kepada firman-Ku. Maka Yeremia sudah pernah memberikan peringatan yang tidak pernah dikatakan oleh orang lain. Jangan kata di dalam hatimu, this is the temple of God. This is the temple of Jehovah. This is the temple of Jehovah. Jangan berkata di hatimu, inilah bait Allah, bait Allah, bait Allah. 3 kali. Karena apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan berkata, aku akan biarkan bait Allah ini dibakar habis, dijarah,
dan dihancurkan oleh musuh kita Nebukadnezar. Aduh, orang Yahudi dengar kalimat ini, tertusuk hati mereka. Mereka mengatakan ini pengkhianat negara, traitor. Engkau adalah orang yang tidak mencinta bangsa. Masa engkau menakut-nakuti bangsa sendiri dengan mengatakan bait Allah akan dibakar habis, dibakar hangus oleh musuh Nebukadnezar itu. Maka mereka tangkap dia karena engkau seorang pendeta yang tidak memberkati, mengkutuk bangsa sendiri. Dibuang di dalam satu sumur yang kering, yang di dalamnya penuh dengan insek-insek. Hamba Tuhan disiksa, menderita di situ. Dia sudah tua, dia disiksa, dia diberikan penderitaan yang sangat menakutkan. Tetapi biar engkau tidak suka dengar, khotbah itu tidak boleh dihina. Biar engkau tidak setuju, Tuhan tidak akan karena engkau tidak setuju lalu membiarkan sesuatu menyenangkan kamu. Benar, akhirnya Nebukadnezar datang mengelilingi kota, membakar habis. Demikian juga kali kedua Yesus berkata, jangan kira engkau melihat bait Allah ini mulia, satu hari akan terjadi. Tidak ada satu batu berada di atas batu yang lain. Apa itu? Tidak ngerti arsitektur, tidak ngerti bahannya, berapa berat batunya. Perkataan Nabi, perkataan Yesus selalu diejek-ejek. Diejek tidak apa-apa. Setelah Yesus ngomong kalimat itu, 40 tahun kemudian betul-betul diperintahkan bakar. Waktu api itu sampai melangit, asap itu sampai hitam, menggelapkan udara. Lalu mereka menemukan, loh kok kenapa ya? Di tengah-tengah batu, di atas batu, tengah-tengahnya itu ada warna emas yang keluar. Lalu Jenderal Titus tidak mau pergi. Dia terus melihat, ini gejala apa ya? Apakah benar ada emas yang tersimpan di tengah-tengah batu-batu yang besar? Akhirnya membuktikan benar. Karena Herodes memasukkan emas-emas di tengah-tengah batu dan batu. Dan dia tidak takut itu dicuri. Karena siapapun tidak bisa kuat angkat batu yang 5.000 kilo. Dan setiap batu ada emas yang di dalamnya. Dan zaman kuno, siapa bangun dengan mengetahui rahasia, setelah selesai bangun langsung dibunuh. Piramid itu mempunyai berapa banyak emas, berapa banyak mutiara, berapa banyak hiasan yang paling mahal. Yang ditutup dia lubang apa dengan batu berapa, dari mana boleh masuk. Yang membangun itu adalah orang yang mempunyai rahasia, melihat semua peta bangunan lalu bangun. Setelah selesai bangun mereka mau pulang, langsung ditusuk, dibunuh. Supaya rahasia tidak bocor. Sehingga tidak ada hal yang berharga yang dicuri oleh orang lain. Ini kebiasaan di dalam kerajaan kuno. Seluruh dunia sama. Di dalam itu dinasti Shah, Shang Zhou, khususnya Shang sama Shah. Setelah bangun dibunuh. Setelah bangun dibunuh. Biasa. Mesir juga begini. Mungkin Herodes begini. Jadi orang tidak tahu apa rahasianya itu. Yang tahu coba yang bangun. Tapi yang bangun sudah dibunuh. Sehingga tidak tahu orang tahu. Lalu ada surat rahasia yang disimpan di dalam tangan siapa juga tidak tahu. Untuk kalau besok keturunan dari Herodes mengalami kemiskinan, tidak usah takut. Dia bisa bongkar satu batu dapat berapa emas. Ini raja-raja itu semua kepingin emas tapi simpen-simpen emas. Sudah senang-senang emas tapi dirahasiakan emasnya. Setelah mati orang lain tidak tahu. Sampai terbakar bongkar baru tahu. Jadi ini semua Alkitab benar. Saudara-saudara. Nah inilah tempat Herodes. Herodes seorang arsitek yang besar sekali. Bayangkan dia mendirikan satu istana yang waktu tidak ada besi, tidak ada beton, tidak ada semen. Istana itu 9 susun sampai di bawah tanah. Cara bikin gimana ya? Ini orang gila loh. Orang genius. Orang hebat sekali. Herodes the Great is actually very great. Betul dia agung. Itu namanya Herodion. Tapi orang tidak tahu 9 susun kok bisa tidak tahu. Coba zaman kuno membangun rumah 2 susun semua sudah tahu. Ini 9 susun tidak tahu. Kenapa? Dia bangunnya ke dalam. Jadi di atas satu bukit dia mulai gali sehingga orang di luar bukit tidak ada orang tahu apa yang terjadi. Lalu di situ gali sampai begitu dalam. Misalnya 1 susun 4 meter, 9 susun 36 meter di bawah tanah.
Tetapi karena di dalam bukit, tidak ada orang tahu. Lalu dia bikin 1 lapis, 2 lapis, sampai jadi dia tinggal di situ. Sehingga tidak ada orang tahu kalau itu satu istana yang tersembunyi di bawah bukit. Orang ini jenius luar biasa. Dia bikin masada yang datar tinggi di atas gunung Krif atau penuh dengan jurang yang menakutkan. Sehingga dari sana dia meluncurkan panah yang di bawah pasti kena dan mati. Bawa mau ke atas dia lari, tidak bisa kena. Dan paling sulit dikalahkan oleh orang itu masada. Dan di situ pucuknya daripada jurang itu dia bikin 3 kamar. Sehingga kalau nyonyanya datang dia bawa guntingnya ke kamar di bawah. Tidak bisa ketemu. Itu orang hebat, orang gila. Orang gila banyak jenius. Orang jenius kadang-kadang gila. Begitu. Saudara-saudara. Dia bikin pintu di gerbang yang menara di kota Yerusalem 3 biji. Lalu orang kira wah 3 ini artinya apa? Tidak tahu lah. Pokoknya apa sebabnya. Dia mempunyai siasat sendiri. Kalau dia mau ditangkap. Mereka melihat dia tadi masuknya dan menara kedua. Ternyata waktu orang masuk ke menara 2. Dari atas loteng sampai bawah semua tidak ada. Ada 1 lubang kecil bisa bawa tanah lari ke yang ketiga. Dari ketiga bisa ke 1. Ini semua pikiran orang yang luar biasa. Herodes membangun bait Allah dengan motivasi menipu orang Israel. Tapi tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan Yesus. Saya mau tanya. Waktu Tuhan Yesus di dunia. Dia masuk ke bait Allah. Dia mengatakan ini bait Herodes atau bait Allah. Jawab. Sekarang jadi bingung lu ya. Sekarang saya tanya lagi. Waktu Yesus datang ke Yerusalem. Dia masuk ke dalam bait Allah. Ini adalah kali ketiga. Kali pertama Yesus ke bait Allah. Waktu umur 8 hari. Dia disunat. Masuk ke dalam bait Allah. Itu pertama kali darah anak Allah dialirkan. Untuk dosamu dan dosaku. The first time the Son of God shed his blood for us. Umur 8. Bukan disalib. Waktu dia dipaku di atas salib, dia mencurahkan darah. Tapi pencurahan darah Yesus pertama kali. Ada waktu dia umur 8 menjalankan syariat Taurat. Sesuai dengan taat kepada Taurat. Seperti apa yang ditulis oleh Musa. Dia disunat. Kali kedua dia ke bait Allah. Yaitu waktu dia umur 12. Dia dibawa dilantik menjadi bar mitzvah. Bar berarti anak. Mitzvah berarti Taurat. To be established. To be anointed. To be confessed. As the son of law. Anak Yahudi umur 12 harus bertanggung jawab kepada Taurat. Harus menjalankan semua tuntutan perintah-perintah hukum Tuhan melalui Musa. Yesus pergi Yerusalem. Ini kali ketiga. Kali ketiga dia masukkan bait Allah. Dia sekarang masuk ke dalam bait Allah atau bait Herodes. Jawab. Bait Allah. Tapi dibangun oleh Herodes. Yang dibangun Herodes boleh disebut bait Allah enggak? Saya sengaja membingungkan kamu ya. Supaya kamu lebih pintar gitu ya. Sekarang saya yang bangun siapa? Baitnya bait siapa? Allah. Allah senang bait itu? Tidak. Allah memperbolehkan orang Israel pakai bait itu untuk berbakti kepada Allah. Tidak senang, tapi disuruh dia pakai. Tidak senang, tapi Yesus masuk. Waktu Yesus masuk, tetap menyebut ini bait Allah. Ini semua ada arti teologisnya. Saya tidak menjadi pendeta yang ada baca-baca cerita-cerita senang. Saya membuat kamu otaknya digali, otaknya diperas, otaknya diperkembangkan sampai mengerti firman Tuhan. The temple was built by Herodes, but the temple was used by the children of God. The temple was built by the heathen, but the temple was used by Son of God. The temple was made from the material created by God. The temple was used to worship God, the Creator. The temple was cleansed by Jesus Christ, the Son of God. And He considered, and He confessed, and He admitted, this is the temple of my Father. Yesus tidak akan ini dibangun oleh kafir, maka ini tidak patut dipakai. Ini tetap bait Allah.
Ini bait Allah. Jangan kau menjadikan bait Allah menjadi tempat jualan. Jangan pakai gereja menjadi tempat dagang. Jangan pakai gereja untuk melayani konglomerat dan orang-orang yang anggap orang penting di dunia hanya karena uangnya banyak. This is the place to worship God. This is the place of the prayer of the nations. Bait Allah menjadi bait tempat berdoa daripada bangsa-bangsa. Jangan kau jadikan tempat pencuri-pencuri. Ini bukan tas sarangnya maling. Ini bukan tempat perdagangan. Sucikan ini. Saudara-saudara, waktu Yesus masuk ke dalam bait Allah, dia masuk dengan status I am the Lord. I'm not a visitor. Perlu visa baru boleh masuk. This is my Father's world. Yesus tahu seluruh dunia milik Tuhan. Yesus tahu ini adalah Allah Bapa yang menyerahkan seluruhnya kepada dia. Di pasal 3 bagian terakhir, yang dari atas telah memiliki segala sesuatu. Karena Allah memberikan segala sesuatu kepada anaknya. Dan dia berbicara dari atas. Jesus come into the temple of God as the Lord, not as a visitor. Dia bukan datang untuk melihat-lihat. Bangunannya bagus ya. Aduh, siapa arsiteknya? Wah, saya mau belajar. Tidak. Dia datang untuk berberitahu kepada semua orang. This is my Father's temple. I'm the Lord of the temple. Di dalam kitab suci perjanjian lama ada satu ayat mengatakan, the Lord of the temple suddenly appears. Dia mendadak muncul di dalam bait Allah. Dan ini kali Yesus muncul untuk apa? Membersihkan. Saudara-saudara, di Alkitab bait Allah itu ada beberapa arti. Selain secara fisik adalah gedung itu. Kedua, semua tubuh orang Kristen adalah bait Allah. Ketiga, Yesus Kristus, dia inkarnasi sebagai bait Allah yang sejati. Menyatakan Allah menyertai manusia. Keempat, bait Allah adalah kolektif seluruh gereja yang suci. Paulus berkata, kamulah bait Allah. You are the temple of God. Dan Paulus mengatakan, our body is a dwelling place of the Holy Spirit. Tubuh kita adalah tempat perdiaman Roh Kudus. Badan kita ini adalah bait Allah. Jadi ada 4 arti. Bait di dalam Yerusalem, bait di dalam tubuh setiap orang Kristen, bait di dalam diri Yesus Kristus, bait Allah di dalam kolektif gereja yang ditebus. Itu bait Allah. Saudara-saudara, Yesus Kristus masuk ke dalam bait Allah. Yesus membersihkan bait Allah. Ini membuktikan bait itu harus dikuduskan. Bait itu tidak boleh sembarang dipermainkan oleh manusia. Bait itu harus berfungsi sesuai dengan istilah bait. Saya mau tanya, antara Anda ada sebagian besar sudah pernah dengar khotbah saya menyinggung akan ayat ini. Pertama kali istilah bait dipakai di dalam seluruh kitab suci di mana? Yang tahu coba angkat tangan. Lu lupa semua apa yang saya khotbahkan. Di dalam seluruh kitab suci, istilah bait pertama kali dicantum di mana? Di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Buku apa? Kejadian. Peristiwa apa? Yakub mimpi di tengah-tengah jalan. Masih ingat? Waktu dia mimpi di tengah jalan, ada satu tangga yang dari atas ke bawah. Lalu ada malaikat naik turun di atas tangga itu. Waktu dia bangun, dia mengatakan, this is the temple of God. This is the gate of heaven. Inilah bait Allah. Inilah pintu surga. Aku sudah bertemu dengan Tuhan dalam mimpi ini. Saudara-saudara, itu pertama kali istilah bait dipakai. Waktu itu ada bangunan enggak? Ada enggak? Sekarang kalau engkau ke Yerusalem ya, engkau menemukan Bethlehem ada bangunan. The Church of Incarnation. The Church of Natal. Dan pintunya kecil. Sehingga engkau kalau masuk mesti gini. Kalau tidak gini tidak bisa masuk. Maka berarti mau lihat Yesus mesti rendah hati. Masuk. Wah, lihat ini ada, ini bangunan gereja ortodok, gereja anonsiansi, gereja daripada asensi, gereja daripada inkarnasi, gereja apa saja penuh gedung-gedung. Padahal tidak. Pertama kali Yakub mengatakan, this is the temple of God. Ini adalah bait Allah.
waktu itu belum pernah ada satu bangunan. Jadi bait Allah bukan bangunan ya. Gereja bukan gedung ya. Saudara-saudara, orang yang tidak ngerti kira gedung itu gereja. Gereja itu gedung. Tapi Alkitab berkata kepada kita, yang disebut bait itu bukan dan tidak tentu, tidak harus dimengerti sebagai gedung. Karena bait berarti penyertaan Tuhan bersatu dengan manusia. Itu bait Allah. Dan Yesus waktu membersihkan bait Allah itu, dia memberikan kemarahan, kesucian, ketegasan untuk berkata, jangan jadikan rumah Bapakku tempat penjualan. Hari ini saya akan berhenti di sini dan saya akan membicarakan kepada engkau bagaimana Yesus membersihkan. Di sini ada 3 macam orang. Yang jual sapi, lembu, kambing. Kedua, yang forex, ya, itu saham-saham, ya, bank-bank dan foreign money exchange, ya, money changer. Dan ketiga, yang jual merpati, burung-burung. Kenapa? Ada lembu yang gede, ada merpati yang kenapa? Kenapa? Ada jualan besar, jualan kecil. Dua-duanya Taurat. Kenapa perlu uang? Ganti ya. $1 berapa? Oh, 1,47. Oh enggak, sini. Sini 1,9. Waduh. Wah, bisa dapat lebih banyak. Sini. Di sini bilang, oh lain. Saya kasih diskon 10%. Rame. Orang pilih-pilih. Mana pedagang yang lebih banyak memberi keuntungan kepadaku. Rame luar biasa. Suara sapi, suara kambing, semua bunyi. Mana bisa dengar firman Tuhan. Lagi baca Taurat, hukum pertama, akulah Allahmu, di luar aku tidak boleh ada. Apa sih? Apa tanggal ngomong? Tidak peduli, sudah datang kok. Sudah datang bait Allah, sudah cukup, tidak usah dengar macam-macam. Pokoknya untung, berkat, nanti pulang jadi kaya. Jadi orang datang ke gereja untuk apa sih? Orang datang ke gereja cari teman, cari pacar, cari untung, cari profit. Dan tidak tahu berbakti kepada Tuhan. Dan orang-orang yang di dalam gereja yang melayan ikut cari profit. Saudara-saudara, saya sudah pernah bicara sama kamu, mungkin tidak. Ada seorang anak umur 3. Namanya Marjo. Cari di internet. Saya sih tidak ada internet. Tapi saya tahu internet ada. Saya ini orang kuno. Abad 19. Pakai handphone pun mau tutup. Mesti cari yang mana, yang merah, yang hijau. Selalu tutupnya salah. Ini orang kuno ya. You anak modern kan. Tapi jangan lupa ya, lu jangan sombong ya. Lu cari Google. Sebelum ada Google, saya sudah isi secara pekel. Otak saya isi lebih banyak daripada kau cari di Google. Mau cari di Google, cari apapun tidak tahu. Saya langsung tahu ada apa perlu cari, tidak usah Google, pekel di sini. Keluarkan lebih cepat tuh. Kalau saya desain itu ya, lalu duduk di sebelah seorang komputer yang desainer di pinggir saya. Ini coba lengkungin, dia tek. Aduh lengkungnya kaku sekali. Saya gini loh. Dia bilang gini sih gampang, tapi komputer tidak bisa gini. Dan kalau saya gambar di kertas, ceret, 1 detik sudah selesai. Dia sampai 2 menit baru selesai. Baru saya tahu komputer goblok. Komputer itu pelan sekali, kita cepat sekali. Setelah dia selesai gambar, saya bilang, oke, sekarang kasih saya kertas putih. Saya langsung tarik garis dari tangan saya. Saya sudah dikelopkan, beda 1%. Patung kalau begini ya sudah tidak usah pakai ini dong. Yuk gambar sendiri kan cocok, begitu tepat. Tadi suruh saya fotokopi apain. Kan patung langsung, gambar langsung, cocoknya 99%. Dengan gambar gini, berapa angkanya, berapa panjangnya, berapa engkelnya, belum. Semua saya hafal, keluarkan. Saudara cari di internet ya, sore ini. Ada saudara namanya Marjo. M-A-R itu singkatan dari Maria. J-O singkatan dari Joseph. Ya. Mama Yesus sama Papa Yesus diambil satu Mar sama Jo. Kasihkan nama kepada anak. My son is called Marjo. Marjo umur 3 disuruh hafal ayat-ayat ini, ayat itu. Wah ratusan, pintar sekali. Umur 4, umur 5 sudah suruh khotbah. Anak umur 5 loh.
Hafal semua. Wah, banyak gereja itu penasaran. Ini pimpinan Roh Kudus. Ini orang luar biasa. Lalu semua gereja penasaran. Semua dengar bosen. Dengar khotbah pendeta yang rumit, pelan, kering, panjang, bosen. Marjo, ganteng, luar biasa. Terus suruh nonton DVD. Dia belajar semua pengkhotbah yang paling pintar. Akhirnya undang. Lalu mama papanya minta selalu sudah kebaktian persembahan untuk anak saya berapa puluh persen. Harus dihitung. Sehingga dia dari kecil melayani Tuhan pameran. Dia berkhotbah tiruan. Dia gaya-gaya kopian. Dia pakai ayat-ayat hafalan. Dan dia katanya khotbah. Waktu dia sudah umur 30 lebih, dia mengaku, sebenarnya aku tidak percaya sama sekali apa yang saya khotbahkan. Semua orang nangis-nangis dengar khotbah saya, terharu, cinta Tuhan apa, tergerak. Saya cuma pameran. Dan yang saya paling interest, setelah habis khotbah masuk ke kamar, hitung uang persembahan berapa punya saya. Dia menjadi kaya kayak begini. Saya kira dunia ini sudah gila. Banyak orang kira dia melayani Tuhan. Padahal yang dipentingkan di profit. Saya kalau mau profit gampang. Bayangkan seluruh gedung dari atap sampai WC saya yang desain. Saben hari Sabtu itu Kamis saya pulang, seluruh jemaat saya harus tanda tangan. Warnanya apa, berapa besar batunya apa, semua saya tanda tangan. Perubahan apa. Itu kertas-kertas untuk bangun itu dikumpulkan jutaan biji. Saudara-saudara. Dan saya tidak ambil Rp1. Nanti desain konser hall kalau sudah jadi, yuk lihat. Wah, sudah lihat konsol, lihat lagi. Gedung ini kok jelek banget ya. Saya tidak ambil Rp1. Tapi ada orang melayani untuk apa? Untuk profit. Marju. Cari ya nanti ya. Cari di internet ya, marju. Nanti minggu depan kasih tahu. Kamu mau jadi marju atau mau jadi pengikut Tuhan yang baik. Saudara-saudara. Cari profit. Yesus datang ke bait Allah. Keluar. Tukar uang, meja dibalikkan. Kalau meja sudah balik, ada satu koin yang bisa di atas meja. Semua turun. Dia ambil tali menjadi cambuk. Usir mereka. Dan dia keluarkan sapi. Mengapa? Tuhan mau bait Tuhan Allah bersih. Saya tanya, maukah kita gereja Tuhan bersih? Jawab. Maukah hati kita bersih? Maukah pelayanan kita bersih? Tuhan memberkati kita. Dua hal. Yesus merubah air menjadi anggur. Menolong orang yang berada di dalam kesulitan. Memberkati pernikahan manusia. Tetapi dia mengusir dosa manusia yang mengganggu pelayanan yang sungguh-sungguh. Tuhan yang adil. Tuhan yang kasih. Tuhan yang suci. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau demikian mengasihi kami. Engkau membentuk kami. Engkau mengajar kami. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh diperkenan di hadapan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita mengutarakan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pensembuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Semua buka suara, semua berdoa. Kiranya Tuhan membersihkan hati kami menjadi tempat ibadah, menjadi tubuh Kristus, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh
membersihkan diri, mengkuduskan diri, boleh diperkenan oleh Tuhan. Berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan pelihara, pimpin kami menjadi gereja yang memperkenan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Semua buka suara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala pimpinanmu, untuk pekerjaanmu, untuk pembersihanmu, untuk pengajaran, untuk peringatan yang kami terima. Kiranya semua ini menjadi berkat di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi orang Kristen yang hidup suci di hadapan Tuhan. Berkati kami masing-masing Tuhan. Berilah kepada kami satu hati yang sungguh menuntut kejujuran dan kesungguhan, kesucian berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.